就不该存活。大人，显的史达利很简单，为什么不直接杀了史达利？ Halo para pecinta film Donghua. So, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Di video kali ini tentunya bakal merangkum film Donghua yang berjudul Chief Spirit Master ya. Dikarenakan memang untuk menunggu episode-episode yang belum datang ya, seperti Wanji Fasen dan juga Perfect World. Memang sih ya Donghua ini udah dibahas, tapi agak apa-apa lah ya, oke? Langsung saja kita mulai. Di awal series ini dikatakan di tanah suci yang semua hal memiliki semangat. Akan tetapi berjalannya waktu berbagai jenis roh muncul di dunia. Diketahui manusia dan roh telah hidup damai bersama selama ribuan tahun. Hingga 300 tahun lalu roh jahat Hailong muncul. Dan ia mengaku sebagai kaisar dari semua roh. Dan ia memerintahkan semua roh untuk mengambil alih Senzo. Ketika dunia dalam bahaya, muncullah seorang guru roh yang hebat. Ia pun mengorbankan dirinya untuk menyegel Hailong dan 12 pengawalnya. Sejak saat itu Senzo pun kembali damai. Ternyata itu dikatakan oleh tukang cerita yang ingin menghasilkan uang. Terlihat saat itu ada anak-anak dan ibu. Mereka tidak percaya dan belum pernah mendengar tentang guru jiwa. Ia pun dikira berbohong. Pria itu pun merasakan adanya aura yang begitu kuat. Ia pun mendeteksinya melalui mangkoknya. Ternyata itu di area sebuah pegunungan, yaitu di makam kuno. Kemudian terlihat di situ ada pria, ia bernama Sidali. Di situ ia terborgol. Diketahui sebelumnya ia mengejar pencuri hingga ia dipukuli sampai ada di situ. Terlihat di situ juga ada binatang roh pengikut Sidali, ia bernama Laumos. Dali pun meminta Lau untuk melepaskan borgolnya. Namun ia tak mau, dikarenakan Dali selalu terlibat masalah. Dan Lau pun bisa mencari tuan yang baru. Dikarenakan Dali sudah sangat kesal, ia pun melepaskan borgolnya sendiri dengan kekuatannya. Di situ Dali mencengkram Lau. Ia pun sangat marah. Karena setiap Dali marah, ia menjadi sangat kuat. Tiba-tiba saja dinding di makam kuno runtuh. Dan terlihat di situ ada sebuah jalan. Di sana Dali pun langsung masuk. Sontak saja ia pun diserang oleh kelelawar yang ada di situ. Namun saat itu juga ada botol yang jatuh menimpa kepalanya. Lalu mengeluarkan wanita cantik seperti peri. Dali pun langsung dibawa oleh wanita tersebut keluar. Sementara itu terlihat seorang pria yang merasakan kulitnya akan berubah menjadi iblis. Di sisi lain di rumah Dali, ia teringat di makam kuno ia digigit oleh kelelawar. Dan itu bukanlah mimpi. Dali pun diberikan minum oleh wanita tersebut. Namun di luar rumah ada pria yang tadi akan berubah menjadi iblis. Di dalam rumah Dali bertanya, "Siapakah kau?" Ia pun menjawab bahwa ia bukan manusia, ia adalah roh kontrak King yang melintasi dimensi ruang dan waktu. Diketahui itu untuk melindungi Dali. Bahwasanya Dali ditakdirkan untuk menjadi master roh yang akan melindungi dunia. Ia juga mengatakan kalau kelelawar tersebut dikirim untuk membunuh Dali. Namun saat King mengecek luka dari Dali, tiba-tiba saja manusia iblis muncul. Di situ ia pun menghancurkan dinding dan menyerang Dali. King pun langsung menyelamatkan Dali dengan jimatnya. Diketahui itu adalah manusia yang digigit oleh kelelawar. Dan itu bisa membuat pikiran manusia menjadi iblis. Dan itu hanya menahannya untuk sementara untuk sadar. Sontak saja pria itu pun langsung sadar dan mengingat kejadian sebelumnya. Ia pun langsung kabur, padahal ia ingin ditanya oleh Dali. Kata King, ia sudah sadar tapi pikirannya rusak.
Apakah sekarang Dai mempercayai kata King? Tapi Dali terlihat masih bingung akan hal ini. Sementara itu, terlihat pria iblis tadi dibunuh karena ia produk gagal. Tapi entah siapa yang membunuhnya. Lalu pria misterius itu pun langsung melapor pada bosnya. Kemungkinan besar ia adalah Kaisar Hailong. Di situ anak buahnya bilang, kenapa tak langsung membunuh si Dali? Ia pun menjawab, bisa saja itu sangat mudah. Akan tetapi itu pasti membuat keberadaan mereka diketahui. Ditambah lagi Mahkamah Agung tidak akan tinggal diam. Diketahui Mahkamah Agung itu mengawal perbatasan antar dunia. Tentu saja ia pun tak mau berurusan dengan Mahkamah Agung. Terlebih lagi bagaimana mereka tahu tentang kelelawar yang ada di kuburan kuno. Dan tunggu saja Dali akan diracuni dan ia akan menjadi iblis. Maka dunia ini tidak akan memiliki guru jiwa yang kuat. Lalu terlihat Qin bilang, dengan munculnya iblis kelelawar, maka di kota Ranzhou juga ada. Ia pun menyuruh Dali cepat pergi dari kota ini. Tapi Dali menolaknya dikarenakan di kota ini kelahirannya. Tapi Qin meyakinkan Dali harus cepat pergi. Kalau Dali terbunuh, itu akhir dari dunia ini. Tak lama setelah itu muncullah Lao yang mengatakan kenapa dinding rumah bisa hancur. Dali pun menjawab itu bukan perbuatannya. Lalu Qin pun memuji Lao yang imut. Lao pun senang akan hal itu. Mereka pun berkenalan. Di situ King memberitahu bahwa ia bukanlah manusia, tapi sama, yaitu kontrak makhluk roh yang kuat, yaitu rubah ekor 9. Tapi tiba-tiba saja King bilang waktunya sudah habis. Dikarenakan King mengalami kecelakaan kecil saat melintasi dimensi. Kekuatannya pun menurun. Ditambah lagi King lupa mantra teleport yang ia buat sebelumnya. Ia pun harus mencari kakak perempuannya terlebih dahulu. Akan tetapi yang lebih utama adalah menjauhkan Dali dari kota ini. Tiba-tiba saja Dali kesakitan akibat ia digigit oleh kelelawar iblis. Dai pun menjadi khawatir ia akan menjadi pria iblis tersebut. Di situ Dali mengusir King dikarenakan ia takut berubah menjadi iblis dan ia menyakiti Qian. Terlihat di situ King mengobati Dali, tapi itu hanya bertahan selama 3 hari. Akan tetapi kakak perempuan King bisa mengobati Dali sepenuhnya. Diketahui kakak dan adik ini melintasi dimensi menggunakan kedua botol tersebut. Dan saudara King berada di dekat sini, yaitu sekitar 3 mil jauhnya. Sontak saja di situ Dali pun langsung mengajak King menemui saudaranya. Dan di situ Lao disuruh membawa botol tersebut. Lalu mereka berdua pun mulai mencari saudara King dengan petunjuk botol. Bisa terlihat di situ ada banyak orang yang akan menguburkan seseorang. Diketahui itu adalah pria iblis tempo hari. Para warga pun membicarakan pria itu dikarenakan ia mati karena habis digigit oleh sesuatu. Tapi Dali percaya ia akan baik-baik saja dan ia akan menjadi orang hebat di masa depan. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Ternyata saudara King ada di dalam rumah seseorang. Diketahui itu adalah rumah dari keluarga Lin Guan terkuat di kota Hanzhou. Sepertinya akan susah untuk masuk ke dalam. Tapi King bilang tenang saja. Kemudian terlihat mereka ada di dalam air di dalam goa. Di situ Dali meminta ajarkan kekuatan yang dipunya oleh King. Akan tetapi karena kekuatan King melemah, ia menjadi lupa. Kata King, selama Dali aman dan sehat itu bagus. Saat itu Dali akan melindungi King. Di situ Dali meyakinkan King ia akan menjaganya dan melindunginya, walaupun mereka berbeda dunia. Pada akhirnya King pun luluh dan memeluk Dali. Mereka pun ingat harus mencari botol saudara King. Kemudian terlihat mereka pun mencari cara untuk masuk lebih dekat. Di situ Dali mempunyai ide untuk masuk ke dalam rumah menggunakan Lao. Mereka pun menaiki Lao dan sampai di depan rumah, tapi Lao menjatuhkan Dali ke air.
Setelah hal tersebut, Dali marah pada Lao yang menceburkannya dalam air. Lalu King pun menutup mulut mereka karena ada penjaga yang lewat. Di situ, para penjaga pun menyadari sesuatu dan mereka mulai menyebar untuk memeriksa. Ternyata King mengubah bentuk tubuh sangat kecil supaya mereka tidak ketahuan. Para penjaga pun pergi karena tak menemukan apapun. Lalu King pun merasakan dengan botol saudaranya di dekat sini. Di situ Dali ingat kepala penjaga bilang, apakah mereka berjaga untuk melindungi sesuatu? Mungkinkah itu botol saudara King? Mereka berdua pun akan mencari botol tersebut dengan menaiki Lao. Mereka pun masuk dalam rumah dan melewati para penjaga. Dikarenakan mereka sangat kecil, para penjaga tidak menyadarinya. Lalu King pun mengajak bersembunyi. Dikarenakan di luar ada pemilik rumah dan Sude. Ternyata pria tersebut adalah tukang cerita tempo hari. Ia pun mengatakan asal tempatnya kepada pemilik rumah tersebut. Di situ ia mengatakan ia menemukan aura yang tidak biasa di sini. Dan itu mungkin adalah aura yang jahat. Akan tetapi pemilik rumah di situ bilang tidak ada. Ia pun mengusir Sue. Tapi saat itu Sue mendeteksi kembali menggunakan mangkoknya. Ia pun menunjukkannya pada Dali. Tapi dia menganggap bahwa mangkok itu hanya mainan. Sue pun menjawab mangkok ini terbuat dari potongan batu dewa dan bisa merasakan aura yin dan yang. Ia juga menjelaskan tentang peri yang sangat kuat di sekitar sini. 是万物灵气，天下间乃是用女娲补天的五彩神石的越快，说明周围的精灵就 Terlihat di situ King, Dali dan Lao menghilang. Mereka menghilang memakai jimat dari King. Dikarenakan pria itu memiliki kultivasi yang sangat kuat. Di situ King khawatir kakaknya ditemukan oleh Sue. Kemudian Sue pun mengatakan botol ini adalah aura jahatnya. Sontak saja Li menjawab botol ini memang sangat berharga. Sue pun langsung bertanya apa yang akan dilakukannya dengan botol tersebut. Li bilang ia akan membunuhnya. Tetapi kata Sue, setelah 3 hari ia akan menyingkirkan roh jahat dari botol tersebut. Li pun langsung saja membayar uang muka untuk pekerjaan Sue nanti. Lalu mereka bertiga pun masuk ke dalam ruangan botol itu. Bisa terlihat di situ Dali bilang ia akan membeli botol saudara King. Dikarenakan itu adalah aturan dari pavilion keluarga Li. Diketahui itu hanya 1000 tael. Ternyata itu sangat mahal. Terlebih lagi King tak bisa menggunakan mantra perubah uang. Dikarenakan ada cermin yin yang di situ. Lalu mereka pun pergi karena Dali memiliki sebuah rencana untuk mendapatkan botol saudara King. Tentu saja bersambung di part 2 dan seterusnya. Oke, ini adalah Chief Spirit Master ya. Dikarenakan memang ini banyak episode. Tadinya Mimin mau bahas Meteor Magic Sword, tapi karena itu episodenya dikit ya, masih sekitar 39 episode. Masih di season 1 yang Meteor Magic Sword, tapi kalau Chief Spirit Master ini udah nyampe season 2. Kalau nggak salah ini episode dari Chief Spirit Master itu di season 2-nya nyampe episode sekitar 50 ke atas gitu ya, di season 2-nya. Makanya lebih baik yang ini aja gitu ya. Walaupun udah dibahas tapi tentu saja beda, oke? Tentu saja yang belum subscribe silahkan diklik kanan atas ataupun di bawah juga banyak video yang lainnya. Silahkan disimak kembali. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and goodbye.